Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan seiring dengan lonjakan kasus COVID-19, terjadi kenaikan kebutuhan oksigen yang sangat tinggi mencapai 2.500 ton per hari, sementara kapasitas produksi hanya 1.700 ton per hari. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan sejumlah strategi. Salah satunya adalah melalui pengadaan oksigen konsentrator. Dijelaskan Budi, setiap 1.000 unit oksigen konsentrator dapat memproduksi sekitar 20 ton oksigen per hari. Peralatan kesehatan ini juga dapat didistribusikan dengan lebih mudah karena dapat menggantikan tabung-tabung oksigen besar. Terkait ketersediaan oksigen cair yang diperlukan di ruang ICU rumah sakit, pemerintah mendorong produsen oksigen di Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas produksinya untuk oksigen medis. Selain itu, pabrik industri lain yang juga memproduksi oksigen juga diminta untuk memproduksi oksigen medis. Oksigen Bapak Ibu, kebutuhan kita sebelum lebaran 400 ton per hari. Sekarang sudah naik menjadi 2.500 ton per hari. Kapasitas produksi di Indonesia 1.700 ton per hari, sehingga kita ada gap. Karena sama seperti obat, kenaikannya tinggi sekali. Apa yang pemerintah sudah lakukan? Yang paling mudah kita lakukan dengan mengimport oksigen konsentrator. Itu adalah kayak pabrik oksigen kecil yang bisa kita pasang di rumah atau di ranjang rumah sakit, yang penting ada listriknya saja. Setiap 1.000 oksigen konsentrator bisa memproduksi sekitar 20 ton oksigen per hari. Ini sudah ada donasi 17.000 dan mulai berdatangan. Kita rencana sudah beli 20.000 unit yang nanti akan kita distribusikan ke seluruh rumah sakit dengan tempat isolasi agar orang yang membutuhkan oksigen yang positif bisa menghirup oksigen yang dihasilkan oleh oksigen konsentrator ini. Jadi kita menghilangkan kebutuhan tabung yang besar-besar, kita menghilangkan kebutuhan transportasi logistik yang juga susah, kita juga menghilangkan kebutuhan pabrik-pabrik oksigen besar yang harus kita bangun dengan cepat. Ya. Nah, strategi kedua adalah benar kita harus menggunakan oksigen eksogen liquid untuk yang di ruang-ruang ICU rumah sakit karena kebutuhannya tinggi per menitnya. Nah, itu kekurangannya akan kita dapat dengan memanfaatkan extra capacity dari pabrik-pabrik oksigen yang ada di Indonesia maupun extra capacity dari pabrik industri lain yang memproduksi oksigen, misalnya pabrik baja, pabrik smelter, nikel, kemudian juga ada pabrik pupuk. Mereka memproduksi oksigen di dalam negeri, itu yang nanti akan kita tarik dan kita akan distribusikan ke seluruh provinsi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan oksigen ini bisa kita distribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada. Dan Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih di sini karena banyak organisasi-organisasi sosial yang banyak juga negara-negara tetangga yang sudah membantu Indonesia untuk mengadakan oksigen ini. Selain ketersediaan oksigen, dalam keterangan persnya, Menteri Kesehatan juga menyoroti masalah tingginya angka kematian akibat COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Yang mengatakan salah satu penyebabnya adalah karena pasien masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi perburukan. Untuk itu, Menkes mengingatkan pentingnya mengukur saturasi oksigen dengan oximeter terutama bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Ditambahkan Menteri Kesehatan, angka agar kematian dapat ditekan, dibutuhkan perawatan yang tepat sejak dini. Menteri Kesehatan juga mengimbau masyarakat yang melakukan isoman untuk melaporkan diri kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerahnya sehingga dapat terus dipantau. Hal ini juga dapat menurunkan risiko kematian pada pasien yang melakukan isoman. Tim Eljon Media melaporkan.